Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa bertemu kembali di majlis ini dalam rangka untuk belajar memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari agama Islam yang mulia ini, yaitu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya, dimudahkannya kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah kita fahami di dalam Islam ini, dan semoga Allah senantiasa menambahkan kesabaran ke dalam dada kita di atas ketaatan tersebut. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Ra'sul amril Islamu wa amuduhu salatu wa dhirwatu sanamil jihadu fi sabilillah. Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak adalah jihad fi sabilillah. Maka oleh sebab itu wajib kita mempelajari segala perkara-perkara yang penting, yang wajib kita ketahui, fardu kifayah hukumnya. Ya, ada bahagian-bahagian ilmu ini yang fardu kifayah kita mempelajari, seperti bab salat, wudu, puasa, haji, zakat, ya, doa, tawakal, dan yang lainnya. Ini wajib kita ketahui, Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita untuk mempelajarinya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, pada pertemuan kita kali ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana adab seorang penuntut ilmu, ya, di dalam belajar, dalam menuntut ilmu agama ini, di mana kita telah sampai pada poin yang berapa Pak? Yang keenam, ya, berusaha untuk memahami ilmu yang disampaikan. Nah, ini diantara adab dari sekian yang telah kita bahas. Ya, terakhir kita membahas berusaha memahami ilmu syar'i yang dia sampaikan. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka Allah akan jadikan dia faham terhadap agama ini. Bila menyampaikan ini adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, menandakan bahwa fahamnya kita terhadap agama ini, bisa kita memahaminya dengan sebenar-benarnya, ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena ketahuilah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, orang yang faham terhadap Islam itu lebih sedikit daripada orang yang tidak faham terhadap Islam.
Jangan kita sangka ya, walaupun sebenarnya mayoritas di negeri kita ini muslim, ya, muslim, namun ketahuilah orang yang faham terhadap Islam itu berbanding sedikit dengan orang yang tidak faham. Nah, ini merupakan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah memberikan pemahaman terhadap Islam bagi siapa yang Dia kehendaki. Bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan siapa yang Allah berikan pemahaman kepada dia tentang Islam, berarti Allah mengkehendaki kebaikan untuknya. Allah mengkehendaki kebaikan untuknya. Nah, merupakan musibah yang terbesar Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di KTP kita tertulis Islam, ya. Namun kita tidak faham terhadap Islam. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tambahkan pemahaman kita. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau Islam ini disampaikan, amanahkan, diembankan, ya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun perhatikan adab beliau Bapak Ibu rahmati Allah. Beliau senantiasa memohon kepada Allah agar ditambahkan terus pemahaman terhadap Islam ini. Padahal beliau adalah utusan Allah. Ya, secara logikanya kalau kita mengirim utusan, tentu kita akan berikan bekal-bekal, penjelasan-penjelasan apa yang akan kita sampaikan. Nah, karena ini adalah kewajiban seseorang yang hendak memberikan utusan, ya kan? Namun perhatikan adab beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau adalah utusan Allah, namun beliau tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemahaman. Dan ini contoh untuk kita. Beliau melakukan ini agar kita juga mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam meminta kepada Allah pemahaman terhadap agama ini. Nah, dan ini juga penjelasan kepada kita bahwasanya, ya, fahamnya kita terhadap Islam bukan karena kecerdasan kita saja, tidak. Bukan karena kecerdasan kita saja, tidak. Salah besar kita Bapak Ibu rahmati Allah. Betapa banyak orang yang cerdas. Seandainya kecerdasan menjadi tolak ukur agar kita faham, bisa memahami Islam, tentulah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Abu Talib. Ya kan? Lebih bisa masuk Islam. Tapi perhatikan, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kebaikan kepada beliau. Padahal beliau sudah semakin kita kenal bagaimana beliau berjuang membela keponakan beliau, ya, dalam mendakwahkan Islam ini. Beliau korbankan diri beliau, jiwa raga beliau, nyawa beliau demi selamatnya keponakan beliau dalam berdakwah. Namun di akhir hayat beliau apa? Beliau tidak bisa menerima. Beliau masih mengikuti agama Abdul Muttalib. Ya, ini menandakan apa Bapak Ibu rahmati Allah? Bahwasanya, ya, mutlak milik Allah siapa yang hendak Allah berikan petunjuk. Ya, siapa? Dan Abu Talib beliau menyaksikan bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana peperangan-peperangan yang beliau hadapi. Ya, beliau menyaksikan wahyu diturunkan, bagaimana kabar yang dikabarkan Rasulullah SAW tentang wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada beliau. Beliau menyaksikan, beliau hadir di saat itu. Dan tentunya ini menjadi pelajaran kepada kita bahwa jika seandainya kecerdasan menjadi tolak ukur agar kita faham terhadap Islam, tentulah Abu Talib lebih cerdas. Ya. Nah, maka jangan kita pernah bosan meminta kepada Allah, Allahumma faqihni fid din,
Allahumma faqihni fiddin. Minta terus. Minta terus. Ilmu ini Bapak Ibu rahmatullah, Allah tidak turunkan secara menyeluruh kepada kita. Mungkin dari sekian kali kita hadir di majlis ilmu, mungkin satu ilmu yang baru kita fahami. Karena inilah bagaimana kasih sayang Allah. Seandainya ilmu Allah curahkan semuanya pada kita, tidak kuat kita. Tapi dengan gigihnya kita hadir di majlis ilmu, kita dengarkan penjelasan, ya, maka Allah berikan satu dua pemahaman. Tidak semuanya. Begitu, perhatikan kita tahsin, belajar Al-Quran, ya kan? Tidak semuanya ilmu itu bisa kita tampung. Namun kita bisa bertambah ilmu kita tentang tahsin tersebut jika kita latih terus. Ya nah? Jika kita latih terus, maka seperti itulah ilmu-ilmu agama Islam yang lain. Maka doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di tempat-tempat dan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepadaku di dalam Islam. Nah, kita lihat pada halaman 36-nya, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, beliau juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan bagiku, ya, iman dan keyakinan dan kefakihan, pemahaman. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang Allah telah meridainya, ya kan, meminta kepada Allah tambahan iman, agar selalu Allah tambahkan iman ini, ya? Kemudian meminta kepada Allah dikuatkan keyakinan, ya, dikuatkan keyakinan. Betapa banyak kita hari ini yang keyakinan yang goyang sehingga kita bisa berubah haluan. Betapa banyak orang-orang yang tidak kuat keyakinan di atas sunnah ini sehingga mudah terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang lain yang mereka menggiurkan, yang mereka ini dan itu, ya. Dan ketahuilah Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hati yang ragu, kurang yakin, ini mudah terperosot kepada syubhat, mudah terperosot kepada syubhat, aliran-aliran ini dan itu. Maka minta kepada Allah keyakinan, dimantapkan hati kita begitu. Ya, dimantapkan hati kita, ditetapkan hati kita di atas sunnah ini. Ya. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang sangat agung. Beliau mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Nah, keyakinan itu letak di sini, Pak. Ya. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan fitnah-fitnah hari ini, Bapak Ibu rahmati Allah, boleh jadi siang ini kita yakin. Mungkin kita ketemu seseorang yang menggoyang keyakinan kita nanti setelah ini. Ya. Atau mungkin kita buka di media sosial misalnya, ternyata ada satu hal yang meragukan keyakinan kita sehingga menjadi pertanyaan. Lalu kita ikuti keraguan tersebut. Nah, ini musibah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu rahmati Allah, meminta kepada Allah tambah yakin kita di atas sunnah ini penting sekali. Nah, kita bisa memahami agama ini penjelasan guru dengan mudah. Nah, di sini ada poin pertama, mencari tempat duduk yang tepat di hadapan guru. Nah, ingat Bapak Ibu rahmati Allah, ya, di awal materi ini kita telah sampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara poin yang perlu kita berhati-hati dengannya adalah la ta'allamu al-ilma litubahu bihil ulama. Jangan kalian mencari ilmu dengan tujuan berbangga-bangga. Nah, salah satu, ya,
menjaga hati kita, yang harus kita jaga adalah keikhlasan. Duduk di depan guru yang menyampaikan materi, ustadz kita, ya para ulama, maka kita dekat dengan tempatnya, tetap jaga keikhlasan. Sering terkadang keikhlasan kita tergoyang ketika ada depan, oh ini saya ini. Nah, jaga keikhlasan kita. Nah, duduk di dekat sumber di mana ustadz, para ulama kita menjelaskan Islam ini, maka dia akan lebih mudah kita memahaminya, apa yang disampaikan oleh mereka. Ya. Dan kita juga lebih fokus. Tapi kalau kita sudah jauh tempat duduk kita, bahkan juga maaf Bapak Ibu, ada yang kita menyandar sampai menyandar, ya, atau mungkin kita duduk di majlis ilmu sambil makan-makan, atau mungkin sambil otak-atik HP misalnya, ya, dan sejenis yang lainnya, perbuatan-perbuatan yang melalaikan, maka ketahuilah, ya, konsentrasi kita akan bercabang. Ya, konsentrasi kita akan bercabang. Nah, ketika konsentrasi kita bercabang, apa yang disampaikan oleh para ustaz kita tidak akan nyambung kita. Nah, ini kita fahami seperti ini Bapak Ibu rahmatullah. Ya, maka duduk dekat di mana permateri atau para ustaz kita, para ulama kita menjelaskan agama ini, lebih dekat dengan mereka itu lebih baik, agar kita lebih fokus, ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, yang kedua apa? Memperhatikan penjelasan guru. Memperhatikan penjelasan guru. Nah, apalagi Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, guru menjelaskan poin-poin yang sangat penting, misalnya tentang tauhid, ya, apa itu tauhid. Nah, kalau kita tidak kurang memperhatikan atau kurang konsentrasi kita, maka pelajaran yang disampaikan oleh guru kita, oleh para ulama kita, akan rancu kita jadinya. Nah, jadi keseriusan di dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama, para ustadz kita, ya, ini merupakan penyebab kita bisa memahami apa yang disampaikannya. Serius kita. Nah, serius dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ustadz kita. Maka ini sebab yang kedua, bisa kita memahami apa yang disampaikannya. Nah, kemudian apa lagi yang ketiga? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah mencatat apa yang disampaikan oleh para ustaz tersebut. Mencatat, kita catat, kita tulis. Kalau kita punya buku, kita tandai misalnya, ya, kita garis bawahi atau apa. Nah, dengan hal seperti itu, kita akan ingat terus. Kita lah Bapak Ibu rahmati Allah, ya, hafalan kita itu ada dua. Pertama, rekaman mata kita. Dia dengan melihat, ya, dia akan merekam. Kemudian juga otak kita. Nah, ditulis, kita akan melihat, ya, apa yang kita tulis. Maka dia akan merekam lebih kuat insyaallah taala. Nah, kemudian yang seterusnya, apa kiat untuk bisa memahami pelajaran yang disampaikan oleh para ustadz kita? Ya, tidak banyak bertanya saat pelajaran disampaikan. Nah, ternyata di sini salah satu adab yang tidak bagus adalah, misalnya nih, para ustadz kita sedang menyampaikan materi, lalu di sela-sela itu kita terus bertanya. Ini bukan adab. Ya. Bagaimana caranya? Kalau kita ingin bertanya, selesaikan dulu materinya. Selesaikan, kemudian kita situ, ragu kita catat. Nanti kalau sudah ada penjelasan atau sudah ada kesempatan bertanya, baru kita bertanya.
Ini juga merupakan adab, ya. Dan ini saya pernah juga melihat para jamaah misalnya yang hadir ketika ustadznya sedang menyampaikan materi, di sela-sela pembicaraan itu langsung Ustaz tanya. Ini artinya apa? Konsentrasi ustaz tersebut jadi terganggu, ya kan? Ini belum selesai disampaikan sudah yang mau bertanya. Nah, akhirnya konsentrasi ustaz tersebut terganggu jadinya. Nah, ini bukan adab. Jadi, kalau kita ingin bertanya, ya, selesaikan dulu, perhatikan ustaz kita. Kalau sudah selesai, sudah dibuka kesempatan bertanya, baru kita bertanya. Ini juga adab. Baik. Nah, yang kelima dari kiat agar kita bisa memahami pelajaran yang disampaikan, tidak membaca satu kitab kepada banyak guru pada waktu yang sama. Nah, ini juga salah satu kebiasaan kita Bapak Ibu rahmatullah. Satu pembahasan terkadang sering kita bertanya ke banyak orang. Ya, terkadang orang yang kita mintai penjelasan ternyata dia juga tidak faham. Akhirnya apa yang terjadi? Kerancuan dalam memahaminya. Nah, salah satu adab bisa dijelaskan yang paling baik adalah ia menekuni membaca satu kitab atau ringkasan kepada satu orang guru yang mungkin. Artinya yang ahli. Iya, yang ahli. Maka satu hal yang perlu kita, kesalahan terbesar terkadang kita di sini di media sosial, kita bertanya masalah agama ke sini. Terkadang yang menjawab itu orang-orang yang tidak faham dalam agama, atau orang-orang yang menjawab itu apa, copy paste. Nah, tidak kopi hitam tuh bang, copy paste. Hanya menyampaikan perkataan sifulan. Dia juga tidak faham. Nah, salah satu kesalahan kita itu bertanya masalah agama di Facebook, di grup misalnya yang tidak jelas, kecuali kalau memang ada satu grup atau satu grup misalnya yang disusun di situ tuh betul-betul untuk media dalam belajar. Yang anehnya itu tidak di Facebook misalnya, apa sih hukum ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya kan? Saya bingung nih, bagaimana zakatnya emas? Siapa yang bisa menjelaskan? Lalu berfatwalah orang-orang yang tidak seharusnya berfatwa. Ya, karena di media sosial, di Facebook misalnya, itu semuanya bisa berbicara, Pak. Bahkan anak kecil yang baru pakai HP pun bisa berbicara, berkomentar. Ya, terkadang ya, na'udzubillah, ada sebagian kita yang mungkin men-share kajian, ya, lalu ada orang yang mengomentari kalau kitab tersebut ternyata dia preman misalnya, mampu mengomentari perkataan para ustadz misalnya, dan dia tidak sebenarnya itu bukan urusan dia, tapi karena ya kan hawa nafsu dia akan berkomentar. Maka yang lebih selamatnya kita tanyakan kepada ustaz sudah jelas, yang sudah jelas pemahamannya, yang sudah benar akidahnya, ya, maka boleh kita bertanya, boleh kita menyampaikan sesuatu atau membahas suatu permasalahan. Ya, ini yang kelima. Ya, kita cari yang ahli dalam membahas satu kitab, ya, yang mungkin, yang ilmunya sudah, yang kita sudah kenal ilmunya, maka boleh kita belajar kepada dia. Ya. Yang keenam, mengulang pelajaran setelah kajian selesai, mengulang. Ya, katakanlah Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, misalnya kita hadir di majelis ilmu, kita mencatat poin-poin penting dari penjelasan, maka itu kita ulang membacanya. Ini yang kita dapat tadi, A, B, C, D, E. Nah, lalu kita
berusaha untuk memahami apa yang kita catat. Nah, dengan ini insyaallah taala ilmu itu akan semakin bisa kita fahami, ya. Nah, juga dalam belajar tahsin, mengaji, membaca Al-Quran, apa yang telah kita bahas hari Jumat kemarin, kita ulang, ya, kita pelajari kembali. Karena ketahuilah Bapak Ibu rahmati Allah, ya, ini kita contohkan kepada tahsin, ya, karena ini yang kita lakukan di sini. Ada sebagian kita yang terkadang sulit memperbaikinya. Nah, kalau ilmu itu tidak kita ulang, tentu dia tidak akan bisa, ya kan? Maka mengulang pelajaran yang telah disampaikan ini sangat penting sekali. Ketahuan seseorang itu maju atau hendaknya ilmunya, lihat dari keteguhannya, ya, keseriusannya untuk mengulang pelajaran tersebut. Misal hari ini si fulan nyo salahnya di A, di B misalnya, di C ada 3 kesalahan. Pekan depan dengan tempat yang sama masih salah lagi apa enggak? Kalau salah lagi, ini menandakan ilmu tidak diulang. Ya. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa juga kita mengulang itu dengan duduk bermajlis. Apa yang kita pelajari kemarin, kita duduk bermajlis, tadarus misalnya, ya kan? Sehingga yang disampaikan atau koreksian yang disampaikan oleh guru kita, pemateri kita ingat terus. Oh, di sini salah saya tadi, di sini salah saya tadi. Nah, seperti itu. Lah, yang ke-7 lagi. Yang ke-7, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu tersebut. Di sini ada perkataan, sungguh telah dikatakan ilmu memanggil-manggil amal. Ini bagus, ya, perkataan ini. Jika menyahutnya, ia akan mendekat, dan jika tidak, maka ia akan pergi. Artinya apa di sini Bapak Ibu rahmatullah? Ini perkataan ulama, ya. Jika ilmu tersebut tidak diamalkan, maka dia ibaratkan pisau tajam yang ada di sarungnya. Pisau ini sudah kita asah, sudah tajam, ya, mampu untuk memutus rambut, tapi kita biarkan dalam sarungnya, tidak kita pergunakan. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, coba kita buka pisau tersebut, apa yang akan terjadi? Yang ada justru dia akan berkarat. Nah, oleh sebab itu ilmu itu penting diamalkan, ya. Ini bahasa isyarat yang bisa kita petik dari bahasa ulama ini. Nah, baik, adab yang ke-8 lagi, ya. Di sini ke-9, ya. Nah, karena kemarin kita mencari mana yang terpenting. Nah, yang ke-7 apa yang ke-8 di catatannya? Yang ke-8, ya. Nah, ya, yang ke-8 lagi kalau tidak salah, karena kemarin ada yang kita lampaui gitu. Menghafalkan ilmu yang disampaikan, menghafalkan ilmu yang disampaikan, ya, menghafalkan ilmu yang disampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang beliau memuji orang-orang yang menghafalkan perkataan beliau, ya, yang menghafal hadis beliau, ya, yang memahami hadis-hadis beliau, perkataan beliau,
dan yang menyampaikan perkataan beliau. Beliau memuji dengan mendoakan mereka. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Beliau mendoakan orang-orang yang pertama mendengarkan perkataan beliau, yang kedua memahami perkataan beliau, yang ketiga menghafal apa yang beliau sampaikan, dan yang keempat menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Beliau mendoakan mereka. Apa kata beliau? Naddarallahu imra'an, ya, semoga Allah memberikan cahaya. Ya, untuk siapa? Semoga Allah memberikan cahaya kepada orang-orang yang pertama mendengarkan perkataan beliau. Cahaya di sini adalah petunjuk. Ya, cahaya di sini adalah petunjuk. Yang mendengarkan perkataan beliau, kemudian memahaminya, kemudian menghafalnya, kemudian menyampaikannya. Subhanallah. Apa yang mampu kita hafal dari hadis beliau? Mungkin agak satu hadis, ya. Kita hafal, kemudian kita dakwahkan, kita amalkan, dan kita dakwahkan. Ini adalah keutamaan. Beliau mendoakan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang berusaha untuk, ya, mendengarkan perkataan beliau, kemudian memahaminya, mengamalkannya, menghafalnya, dan mendakwahkannya. Bisa semua kita melakukan hal seperti ini, Bapak Ibu rahmati Allah. Mungkin kita hafal satu hadis Nabi misalnya, ya kan? Kita belajar salat misalnya, atau ada hadis Nabi yang poin-poin terpenting, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kita hafal, lalu kita sampaikan kepada manusia, ya, saya mendapatkan dari sini, apa bunyi ini, ya. Dan kita mendapatkan sesuatu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW berdoa kepada Allah agar dia memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar, memahami, menghafal, mengamalkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita pun diperintahkan untuk menghafalkan pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, tidak ada yang lebih banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada aku selain dari Abdullah bin Amr. Nah, perhatikan para sahabat, ya, Nabi SAW, mereka bersaing dalam menghafal hadis. Mungkin kita tidak, ya, sulit untuk bersaing menghafal hadis seperti ini. Namun adakah kita berusaha? Ini yang terpenting, Bapak, Ibu, dan rahmat Allah. Adakah kita berusaha? Kalaupun tidak hafal, adakah kita berusaha untuk memahaminya? Kita buka kitab misalnya, kita temukan hadis Nabi, adakah kita berusaha untuk memahaminya? Kalau kita sudah faham, adakah di antara kita yang suka untuk mengamalkannya? Dan adakah di antara kita yang ingin mendakwahkannya? Karena sebuah keutamaan yang sangat besar. Ya, sebuah keutamaan yang sangat besar. Nah, halaman 39, para ulama salaf sangat bersemangat dalam menghafalkan ilmu. Cukuplah para sahabat menjadi contoh dalam hal ini. Mereka menghafal sekian banyak hadis Nabi yang mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, ada kiat yang termudah untuk menghafal ini. Ya, memang kita harus belajar bahasa Arab. Ya, harus belajar bahasa Arab agar kita mudah untuk menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, harus belajar kita bahasa Arab. Atau setidaknya kita sering murojaah hadis tersebut. Kita baca hadis, kita murojaah terus. Ya. Dan ini juga kiat agar kita bisa menghafalnya.
Nah, baik, kita lanjutkan. Mana yang telah kita sampaikan tidak kita ulang lagi ya. Ini berkaitan dengan mengamalkan ilmu syar'i yang telah kita pelajari, yang telah kita fahami. Di halaman 42, silakan dibuka buku yang memiliki buku halaman 42 ya. Ini masih berkaitan dengan mengamalkan ilmu yang seperti kita bahas tadi. Di sini dikatakan menuntut ilmu bukanlah tujuan terakhir. Jadi belajar ini bukan tujuan terakhir ya. Tetapi ia adalah sebagai wasilah kepada tujuan yang sangat agung. Hanya ini wasilah ya, kepada tujuan yang sangat agung, yaitu timbulnya rasa takut kepada Allah. Jadi belajar ini salah satu Bapak Ibu rahmati Allah hanyalah wasilah. Dengannya timbul rasa takut kepada Allah. Ini tujuan akhirnya. Ya. Kemudian dengan belajar ini, wasilah ini yang dengannya semakin kita yakin bahwa Allah mengawasi kita. Ini penting, ya. Jangan kita rajin mengaji, rajin duduk di masjidmu tapi tidak ada rasa takut. Yang namanya maksiat, yang namanya dosa masih dikerjakan. Ini ada yang salah. Ada yang salah. Nah, timbul kita pertanyaan, saya sudah mengaji, saya sudah hadir di masjidmu puluhan kali. Bahkan rambut saya sudah putih karena mengaji, karena hadir di majlis ilmu. Tapi saya kok sulit ya Ustaz meninggalkan maksiat. Saya sulit meninggalkan dosa. Maka perbaharui kembali niat kita. Perbaharui kembali. Ya. Mungkin kita dalam duduk di majlis ilmu bukan dari niat yang ikhlas. Bukan sungguh, atau mungkin tidak sungguh-sungguh. Maka ketahuilah Bapak Ibu rahmati Allah, di sini dijelaskan ini subhanallah, ya. Menjelaskan kepada kita bahwa belajar menuntut ilmu hanya wasilah. Yang akan kita peroleh adalah hadirnya rasa takut kepada Allah. Kalau ini sudah kita rasakan, berbahagialah kita. Berbahagialah. Sudah mulai rasa takut kepada Allah terhadap dosa dan maksiat. Ya, takut melakukan dosa, takut begini-begini. Ini menandakan Allah sudah mulai memberikan keberkahan kepada ilmu kita. Ya. Tapi kalau ini masih sulit kita tinggalkan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, riba jalan terus, ya, harta halal haram tak peduli, makanan halal haram tak peduli, ya kan, jalan terus. Namun sebaliknya kita tetap hadir di majlis ilmu, bahkan sudah puluhan tahun, maka perlu kita perbaharui hati kita, ya. Kemudian dengan duduk di majlis ilmu, merasa ya hati kita semakin, diri kita ini semakin diawasi oleh Allah. Merasa ini diri ini semakin terasa bahwa Allah sudah mengawasi. Ini yang didapat dari duduk di majlis ilmu, ya. Merasa diawasi oleh Allah. Nah, kedua ini jika hadir, rasa takut kepada Allah, takut bermaksiat kepada Allah, takut melangkahkan diri atau menjatuhkan diri untuk bermaksiat kepada Allah, kemudian sudah merasa diawasi oleh Allah, ini mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah, mengantarkan kita untuk mudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah,
Di sini juga disampaikan bahwa siapa saja yang menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i dengan tujuan bukan untuk diamalkan, hanya belajar saja, tidak diamalkan, niscaya ia diharamkan untuknya keberkahan ilmu tersebut. Diharamkan untuknya keberkahan ilmu tersebut, kemuliaannya dan ganjaran pahalanya. Berarti banyak yang hilang dari kita, Pak. Kalau kita sudah belajar namun tidak kita amalkan, ya, maka keberkahan ilmu tersebut akan dicabut dari diri kita. Kemudian kemuliaannya akan dicabut dari diri kita. Dan yang ketiga, pahalanya akan dicabut dari diri kita. Maka wajib kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ingat Bapak Ibu, ya, standar ukuran dari kita belajar ini adalah apa tadi? Semakin takut kita kepada Allah. Ini penting. Semakin takut kita kepada Allah, semakin kita merasa diawasi oleh Allah. Ya, seseorang jika sudah takut dia kepada Allah, ini adalah senjata baginya untuk bisa menahan dirinya dari menzalimi dirinya sendiri. Ya. Kemudian seseorang yang sudah merasa diawasi oleh Allah dimanapun ia berada, sekalipun di dalam kamarnya sendirian, maka dia akan tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia di tempat sendirian. Di sini ada kotak amal, terbuka malah, banyak isinya, dan orang tidak ada, kamera juga tidak ada. Ada kesempatan untuk mengambilnya, namun dia tidak mengambilnya karena dia merasa diawasi oleh Zat yang Maha Melihat. Nah, seandainya kita seperti ini sudah jelas haram. Kita mampu melakukannya. Kita punya uang untuk membelinya. Tidak ada orang yang akan menghalangi kita. Mampu. Bisa kita melakukannya. Punya waktu. Namun kita tahan diri kita karena takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah. Maka ketahuilah, seandainya masing-masing kita diberikan nikmat ini oleh Allah. Umat Islam ini diberikan nikmat dua ini saja, takut dan merasa diawasi. Maka banyak yang akan selamat, Pak. Ya. Orang tidak akan cemas lagi pintunya terbuka. Orang tidak akan cemas lagi mobil mewahnya diparkir di pinggir jalan. Namun apa yang terjadi? Ini sudah banyak dicabut oleh Allah dari jiwa-jiwa orang, ya, kaum muslimin pada umumnya. Tidak lagi merasa takut. Apa hasilnya? Kalau kita perhatikan hari ini, ya, banyak mudarat, kerusakan itu terjadi dari orang-orang Muslim, orang-orang Islam. Masjid-masjid sudah tidak lagi merasa aman dari tangan-tangan orang Islam. Ya kan? Tanaman-tanaman di ladang tidak lagi pemiliknya merasa aman dari tangan-tangan orang Islam. Ini petanda apa, Bapak Ibu? Rasa takut sudah dicabut dari hatinya. Kemudian tidak merasa lagi diawasi oleh Allah. Maka untuk menumbuhkan ini, rasa takut dan merasa diawasi, ada beberapa sebab yang bisa kita tempuh. Di antaranya kita belajar, ya, belajar tentang asma wa sifat, nama-nama Allah, bagaimana Allah itu melihat, menyaksikan
apa yang akan dibalas nanti kita melakukan ini dan itu dengan belajar, ya. Dan insyaallah taala semakin kita memahami tentang Allah, maka kita akan semakin takut kepadanya. Nah, jadi tujuan kita belajar, sekali lagi saya sampaikan, untuk diri saya dan untuk kita semuanya, ya, untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di halaman 43 di buku ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum kita hadir di sini, beliau telah mewanti-wanti, ya. Beliau telah mengatakan, ya, tentang ilmu yang sudah kita ketahui. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umurihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Beliau menjelaskan keadaan nanti di hari kiamat, ketika manusia telah dibangkitkan dari kuburnya. Maka di sini beliau mengatakan tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, ya, sebelum atau sampai ditanyakan kepada mereka umurihi, umurnya, fima afnahu, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, kemana dia habiskan. Apakah dia menghabiskan umurnya di atas ketaatan atau tidak? Betapa banyak orang yang hari ini menghabiskan umurnya hanya untuk tujuan hawa nafsunya. Bagaimana ia bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, atau bagaimana ia bisa memperoleh gelar dunia setinggi-tingginya, sehingga siang malam ia berusaha untuk mewujudkannya. Atau justru ia habiskan umurnya untuk ketaatan kepada Allah. Maka kita akan ditanya, Bapak Ibu rahmati Allah, ya, tentang umur kita, usia muda kita, kemana kita habiskan. Maka adalah pepatah Minang kita mengatakan, ketek taraja-raja, gadang tabau-bau, gaek tarubah tidak, kamati jadi parangai. Mantap juga pepatah Minang kita. Ya nak? Ini masalah pembiasaan. Masalah pembiasaan. Bahkan ada seorang ulama kita mengatakan, salah satu ketetapan Allah, sunnatullah, beliau mengatakan, siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, maka Allah akan mematikannya di atas kebiasaan tersebut. Dan siapa yang mati di atas kebiasaan tersebut, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan kebiasaan tersebut. Nah, ini mudah kita memahaminya. Saya pernah dulu melihat orang yang pikun itu, Pak. Orang yang pikun. Jadi hobinya bapak ini mancing. Mancing balui, mancing apalah gitu. Pada masa-masa pikunnya, itu kebiasaan yang sering diperangainya. Padahal dia sudah terbujur nih di tempat tidur. Orang kalau mancing itu seperti apa tuh? Ada kan? Seperti itu. Dan subhanallah, ada lagi orang yang lisannya terbiasa berkata kotor, baca ri-mari, Pak. Pada masa pikunnya itu yang keluar.
Seketik-seketik ikut dia baca, seketik ikut dia baca, dan begitu seterusnya. Dan saya juga menemukan seorang nenek tua yang pada masa pikunnya, yang beliau ini menjaga solatnya 5, perempuan ini Pak, menjaga solatnya 5 waktu. Pada masa pikunnya, dia tidak kenal lagi dengan solat waktunya, tapi dia tetap solat. Walaupun dia terkadang solat subuh jam 10 pagi, tetap salat. Ya. Artinya apa? Lisannya sudah terbiasa membaca bacaan kalimat-kalimat thayyib. Dan subhanallah, kalau seandainya kita biasakan dengan melatih lisan kita berzikir, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Kita biasakan membaca ini Bapak Ibu. Pembiasaan. Dan kita berharap Allah mematikan kita di atas kebiasaan tersebut. Nah, maka ini masalah umur. Kemana kita habiskan umurnya. Kemudian wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya, tentang ilmu apa yang telah kita fahami sebelum-sebelumnya dan hari ini. Allah akan tanya nanti, apakah kita sudah mengamalkan atau tidak. Ya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta kita. Dari mana kita peroleh harta tersebut dan ke mana kita belanjakan. Kita cari harta tu titik paluah, keluar paluh kuning dan mencari pitih, ternyata kita habiskan dalam waktu 1 jam untuk main judi. Ya, beberapa pekan yang lalu saya bertemu dengan seorang laki-laki yang mereka berusaha mengumpulkan uang itu Pak. Ia betul-betul kerja karya. Ketika uang tersebutlah terkumpul di sakunya, tidak beberapa jam habis main game online, judi. Pitilah habis baru sasa kudian, kan gitu. Nah, ini Bapak Ibu rahmati Allah. Banyak hari ini ya, para penuntut ilmu misalnya, atau orang-orang yang sering kajian lah, menghadiri ceramah-ceramah, terkadang tidak faham dengan ini. Mereka habiskan uangnya hanya untuk hal-hal yang haram. Iya, untuk hal yang haram. Maka dapat dengan susah payah berkuliah gaji 1.000 sehari, bekos sebahagian 20.000 dibalik ke benda yang haram. Maka kita akan ditanya. Kembali lagi kita ingatkan bahwa hadir kita di majlis ilmu untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah. Seseorang yang sudah memiliki rasa takut kepada Allah, dia akan mewanti-wanti, berhati-hati tentang masalah hartanya. Dan dia tidak mudah-mudahan kalau ini haram, dia akan tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya? Makanya kita akan ditanya nanti di hari kiamat tentang harta kita. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan wa an jismihi fima ablahu, letihnya, capeknya tubuhnya itu untuk apa ya pergunakan. Subhanallah, berat Bapak Ibu. Apa yang beliau sampaikan berat terasa oleh kita. Letih kita nih, capek kita nih untuk apa kita pergunakan? Mana yang lebih banyak kita capek karena kerja atau capek karena menuntut ilmu? Kerja. Para ulama itu Bapak Ibu, ya, mereka capek dalam menuntut ilmu. Bahkan sebagian mereka tidak kena dengan makan. Sudah dikasih makan oleh istrinya, dah bertumpuk-tumpuk beberapa mangkok makanan, tidak makan, tidak kena belajar. Ada di antara mereka yang kencing darah Pak, saking belajar. Ada di antara mereka yang tidak pernah menikah karena belajar. Letih mereka karena belajar. Tidak sama dengan letih kita. Letih kita hari ini karena dunia ini. Karena dunia kita letih. Maka saya menasihati dari saya dan kita semuanya, sudahkah kita bagi keletihan kita
letih karena belajar, sudahkah kita bagi? Ya, setidaknya ya kita menghimbau kepada kaum muslimin dan muslimat, apa yang telah kita sumbangkan untuk agama Allah ini? Apa yang telah kita sumbangkan untuk hidup kita nanti di akhirat? Bukankah hari ini kita letih untuk dunia sekian jam dalam sehari, dan kita merasa tak betah berdiri dalam solat? Terkadang imam walaupun membaca hanya setengah halaman dari Al-Quran, dan banyak hari ini panjang saya imam baca ayat di belakang Pak, icak-icak batuk. Lamu saya imam rukuk sujud itulah banyak yang berkeluh kesah. Padahal untuk dunia antrian nunggu zakat berdiri lagi berjam-jam sampai mati ada. Keletihan kita untuk dunia sampai terinjak-injak karena ingin mendapatkan zakat. Letih untuk dunia, dan sedikit kita yang letih untuk akhirat. Sudahkah kita mampu berjam, setengah jam, seperempat jam untuk tahajud? Sudahkah kita mampu membaca Al-Quran 1 halaman, 2 halaman setiap hari? Sudahkah kita mampu bersabar zikir pagi dan petang? Bahkan zikir pagi dan petang, amalan sunnah Nabi SAW, kita sebagai penuntut ilmu pun tidak kita lakukan. Lalu untuk apa ilmu kita pelajari? Maka kesungguh-sungguhan di sini Bapak Ibu, ya, terutama keletihan kita, jasad kita. Setidaknya, kalaupun dunia ini tak bisa kita tinggalkan, kita berletih bekerja, ya, niatkan karena Allah. Namun, bagilah keletihan tersebut untuk ketaatan yang lain. Ya, karena ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Baik. Beliau juga menasihati kita tentang masalah ilmu yang tidak diamalkan. Beliau mengatakan, "Mathalul 'alimil ladzi yu'allimun nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamathalis siraji yudhi'u lin-nasi wa yuhriku nafsahu." Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Perumpamaan orang yang alim, orang yang faham terhadap agama, perumpamaan mereka yang mereka mengajarkan kepada manusia, ya, wa yansa nafsahu, kemudian mereka melupakan dirinya. Sama seperti pincuran Pak, ayi kuat. Orang yang mengambil manfaat dari pencuran yang pakai ayi ko kan bersih, tapi yang pencurannya ko Pak balumui, itu Pak, ya kan? Mereka melupakan dirinya. Dan ini juga sering terjadi, kita perhatikan orang tua yang terkadang menyuruh anaknya untuk solat. Solat lang lai, pailah ngaji lai, oi tutuplah aurat kau. Tapi dia sendiri kadang begini pula, jangan turunlah abang kau lai, abang kau lah kata kahiko lah guma. Ya kan? Anak kita suruh untuk salat, tapi kita kasih koma, jangan turunlah abang kau lai. Abang kau kata kahiko lah guma. Ini musibah Bapak Ibu, ya. Orang kita dakwahi, namun kita biarkan diri kita terlena di atas kemaksiatan kepada Allah. Maka ini adab seorang penuntut ilmu. Ketika ia mendakwahkan sesuatu tentang syariat ini kepada manusia, dia juga berusaha untuk mengamalkannya. Lalu ada pertanyaan. Lalu bagaimana dengan kita misalnya mengajak orang untuk tahajud misalnya? Kita tidak melakukannya. Ketahuilah Bapak Ibu, ketika kita mengajak manusia untuk melakukan kebaikan ibadah, tekatkan di hati kita. Misal si fulan menyampaikan hadis Nabi tentang keutamaan salat tahajud misalnya, ya kan?
luar biasa keutamaannya, disampaikan kepada manusia, namun dia belum bisa melakukannya. Pertama, tekadkan di hati kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan. Sebelum tidur, ya, bertekad, ya Allah, bangunkanlah hamba nanti di malam hari dalam keadaan bugar dan saya bisa ibadah. Ada keinginan gitu loh Pak. Yang bermasalahnya kita sampaikan kepada orang, kita tidak ada keinginan. Ini bermasalah. Nah, bermasalah. Seperti hal seorang bapak tadi yang menasihati anaknya, solatlah lai, pergilah ngaji, tapi dia tidak ada keinginan untuk solat. Ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Ya, beliau menyampaikan di sini, kamathal siraji yudhi'u lin-nasi, seperti lampu yang menerangi manusia, lilin yang menerangi manusia, ya, wa yuhriqu nafsahu, namun ia membakar dirinya sendiri. Nah, orang yang memiliki ilmu kemudian mengajarkan kepada manusia dan dia tidak memiliki azam, keinginan untuk melakukan apa yang ia sampaikan, sama seperti lampu yang menerangi manusia, yang lampu tersebut membakar dirinya sendiri. Maka ilmu kita akan menengkram kita, mencengkram kita nanti. Ya, ilmu kita akan mencengkram kita nanti. Ya, kalau kita tidak mau mengamalkannya. Dan ini akan dituntut nanti di akhirat, Bapak Ibu rahmatullah. Tentang ilmu-ilmu yang sudah kita fahami, kemudian kita tidak mau mengamalkannya, ilmu tak akan menuntut kita nanti di akhirat. Berat. Maka oleh sebab itu, selalulah kita memohon kepada Allah kemudahan dalam mengamalkan ilmu. Ya. Baik. Di halaman 44-nya, di halaman 44, diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, aku takut apabila pada hari kiamat kelak aku ditanya, wahai Abu Darda, apa yang kau lakukan dari sesuatu yang kau ketahui, yang kau tidak ketahui. Akan tetapi aku takut apabila dikatakan kepada kau, wahai Umair, wahai Uwaimir, apa yang engkau lakukan dari sesuatu yang telah engkau ketahui. Coba tanya kepada diri kita. Seandainya nanti di akhirat Allah bertanya seperti ini kepada kita, apa yang engkau lakukan tentang hal yang telah engkau ketahui. Ya. Maka Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, belajarlah kalian. Belajarlah kalian. Ini seruan beliau. Apabila kalian telah mengetahuinya, amalkanlah. Amalkanlah. Maka di sini catatan pada kita bahwa ilmu yang telah kita dapat, berusaha kita untuk mengamalkannya. Nah, baik, itu saja yang penting dulu untuk kita di sini. Adapun yang ini kita tinggalkan, mendakwahkan ilmu. Tadi sudah kita sampaikan juga. Ya, berusaha untuk mendakwahkannya. Kemudian kita masuk lagi, Bapak Ibu rahmati Allah, adab terhadap diri sendiri. Adab terhadap diri sendiri. Pada halaman sebentar. Adab terhadap diri sendiri pada halaman 63. Halaman 63. Nah, pada halaman 63, bagaimana seorang penuntut ilmu ia mengetahui tentang hakikat dirinya sendiri. Baik, kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Ketahuilah bahwasanya ilmu
adalah sebuah keutamaan yang sangat agung, yang mana seseorang yang menceburkan dirinya kepada ilmu tersebut, maka ia telah menceburkan dirinya kepada sesuatu yang sangat agung sekali. Dan seseorang yang menjauhkan dirinya dari ilmu, pada hakikatnya dia menceburkan dirinya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana diri kita memahami ilmu ini. Ya. Di sini beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang penjelasan kedudukan ilmu. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. Allah mengatakan di sini, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi jihad. Ini Allah menegur nih, Pak. Tidak sepatutnya semua orang mukmin itu pergi jihad. Mengapa sebahagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk belajar, menuntut ilmu? Perhatikan di sini, ya. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, ya, seruannya jihad dan menuntut ilmu. Allah menggandengkan. Berarti menuntut ilmu akan mendapatkan fadilah yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Agar mereka, ya, dengan belajar tersebut memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Di sini beliau membawakan ayat ini, Bapak yang merahmati Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan kepada kita bahwasanya penting kita mengajak diri kita ini untuk mencintai ilmu. Untuk mencintai ilmu, untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu, karena ia merupakan apa? Keutamaan yang sangat besar. Bahkan Allah menggandengkan dengan jihad, berperang. Ya. Dan Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang keluar dan ia keluar untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Allah akan mudahkan dia menuju jalan ke surga. Allah mudahkan. Perhatikan di sini. Kembali kita perbaharui niat kita. Selama ikhlas, kita duduk di majlis ilmu, mendengarkan para ustadz kita menjelaskan tentang agama ini. Kita tetap jaga keikhlasan kita. Kita tidaklah duduk di majlis ilmu kecuali karena Allah. Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Mudah tak, Pak? Tidak sulit loh. Tetapi ini sangat ditentang oleh hawa nafsu kita. Ya. Maka lecutlah diri kita. Lecutlah diri kita untuk bersabar di majlis ilmu, agar kita mendapatkan keutamaannya. Kalau kita letih sedikit pulang kerja, ya, lalu ada majlis ilmu, jangan kita beralasan panik begini, salah.
Pada awak di rumah cuman akan duduk je nya. Ya nak? Awak di rumah cuman akan duduk sambil nonton. Nonton tu kok ada manfaat loh. Namanya sinetron yang dia tonton. Sambil melang panek nonton sinetron. Ya, filem India. Alai, anak muda-mudi pacaran. Auzubillah. Sambil menghilangkan letih. Bayangkan seandainya itu kita terubah. Ada pengajian di masalah ini misalnya. Awak pulang ke Rajo, pas ada pengajian, mandi. Awak akan istirahat di rumahnya. Tapi perhatikan kesungguhan kita dalam belajar dari kita. Bisa kita istirahat di sini, duduk, ya kan? Seandainya kita mati di majlis ini ya, dalam keadaan hati kita ikhlas karena Allah, berbahagialah kita. Berbahagia kita. Ini Bapak Ibu rahmati Allah. Yang pertama, ya, di sini beliau ingin menyadarkan kepada kita, kepada diri kita sendiri akan pentingnya ilmu. Ya, maka lecutlah diri kita untuk senantiasa mencintai ilmu, hadir di majlis ilmu. Yang kedua dari pembahasan ini, halaman 64. Di antara nasihat yang beliau berikan adalah memperhatikan masalah hati. Memperhatikan masalah hati dan pensuciannya. Ya. Di antara nasihat yang beliau berikan di sini, adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri adalah memperhatikan masalah pensucian hati, tazkiyatun nufus. Ya. Ini sangat penting. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, seorang penuntut ilmu wajib ia memperhatikan masalah hatinya. Dan ia berusaha untuk membersihkan hatinya dari penyakit-penyakitnya. Apa penyakit hati, Pak? Banyak ya. Iri, dengki, hasad, apa lagi? Sombong, apa lagi? Banyak ya. Sangat banyak sekali. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang selalu menjaga hatinya. Di antaranya firman Allah dalam surat Asy-Syams, Asy-Syams ayat 9 dan 10, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, mensucikan hatinya dari segala penyakit-penyakitnya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Bukankah Bapak Ibu rahmati Allah, surga Allah itu Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki takut kepada Allah dan datang dengan hati yang selamat. Allah menyebutkan di dalam surat, sebentar, nah, dalam surat Qaf Allah menyebutkan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Apa artinya? Dalam surah Al-Qaf, ya, silakan Bapak Ibu lihat. Pada tempat yang tidak, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat dan memelihara peraturan-peraturannya. Perhatikan sini Bapak Ibu rahmati Allah. Allah mengatakan tentang sifat orang-orang penghuni surga ketika ia hidup di dunia, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Dikatakan ini yang dijanjikan kepadamu disebabkan dahulu kamu menjaga aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian dikatakan, siapa yang mampu melakukan itu? Man khasyar rahman bil ghaib, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan walaupun ia tidak melihatnya. Kemudian dikatakan lagi oleh Allah, wa jaa biqalbin munib, dan orang-orang yang datang dengan hati yang bertaubat. Orang-orang yang datang dengan hati yang bertaubat. Maka penting Bapak Ibu rahmati Allah, kita memperhatikan urusan hati kita. Ya. Berbahagialah orang-orang yang mensucikan hatinya, yang dengannya ia akan datang kepada Allah dengan hati yang suci. Dan sungguh merupakan masalah yang sangat sulit sekali. Masalah yang sangat sulit sekali ketika kita datang kepada Allah dalam keadaan hati kita membawa penyakit-penyakitnya. Maka Allah menyebutkan di sini, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya, wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengkotori hatinya. Baik, ini karena waktu asar sudah hampir masuk, kita cukupkan sampai di sini masalah adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Semoga Allah senantiasa memudahkan kepada kita semuanya untuk membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakitnya, dan semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa mencintai ilmu yang dengannya kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Dan terakhir, semoga Allah mematikan kita di dalam keadaan husnul khatimah, sabar di atas ketaatan dan di atas sunnah yang mulia ini. Barakallahu li wa lakum. Mohon maaf sekiranya ada penyampaian saya yang tidak pada tempatnya. Ketahuilah bahwasanya Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan-kesalahan tersebut, dan kesalahan tersebut datang dari diri saya, dari syaitan laknatullah alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.